Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian masih ingat momen ini? Di tengah gemuruh Stadion GBK, di antara ribuan supporter yang kecewa, mereka terpaku dalam luka yang mendalam. Sebuah kamera tiba-tiba menyorot ke arah tribun, menangkap sosok yang duduk di atas sana. Wajahnya kecewa, matanya tak lagi berbinar. Dan ia hanya duduk lemas sambil memegang keningnya. Ya, dialah Ole Romeni. Di hadapan Ole, timnas Indonesia hancur lebur dibantai oleh timnas Jepang. Dihancurkan tanpa perlawanan, seperti tim yang kehilangan arah, juga kehilangan nyali. Saat itu kita semua bertanya-tanya, akankah ia tetap ingin menjadi bagian dari tim ini? Akankah ia masih mau mengenakan merah putih di dadanya setelah melihat betapa rapuhnya tim ini? Mungkin banyak yang berpikir, di dalam kepalanya berkecamuk keraguan. Timnas seperti apa ini? Apa bisa diperbaiki? Apa aku benar-benar ingin menjadi bagian dari mereka? Tetapi kita tak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang sebelum ia sendirilah yang membuktikannya. Di balik tatapan sendunya, di balik tarikan napasnya yang berat, ada api yang perlahan membakar tekadnya. Saat itu, mungkin dalam hatinya ia berbisik, "Aku tidak akan lari. Aku tidak akan mundur. Aku akan perbaiki ini untuk kita. Aku akan ubah sejarah timnas Indonesia." Dan benar saja, Ole Romeni tak menunggu lama. Ia tak ragu, tak juga menoleh ke belakang. Dengan tekad yang kuat, ia melewati setiap proses naturalisasi dengan satu tujuan, yaitu menjadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Kita sungguh beruntung. Di saat banyak negara, bahkan kekuatan sepak bola Eropa sekalipun mengalami krisis striker, di saat dunia mencari sosok predator di kotak penalti, Indonesia justru menemukan sosok itu. Bukan sembarangan pemain, bukan sekadar penyerang, tapi ia adalah sosok yang sungguh ingin berjuang. Dan Ole tidak datang hanya untuk mengenakan seragam ini. Ia datang untuk memperbaiki. Dan yang terjadi, 2 games, 2 goals. 2 laga, 2 gol. Sebuah awal yang mengguncang. Sebuah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia tak hanya memiliki pemain bertahan di atas rata-rata, tapi juga memiliki penyerang yang sangat buas di depan gawang. Dan seandainya Marcelino mau menurunkan egonya sedikit saja, memberikan bola itu ke Ole, kita yakin Ole bisa mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Tapi tidak mengapa, karena ini baru permulaan. Tipikal Ole memang bukan striker tunggal yang berdiri diam di depan gawang lawan. Ole bisa bermain melebar entah itu ke kiri ataupun ke kanan. Dan yang lebih mengerikannya lagi ialah finishing pemain ini sungguh mematikan. Saat Ole mengeksekusi bola, Ole seperti punya prinsip, tendang saja bola itu ke arah gawang. Jangan peduli bola itu keras atau tidak. Yang penting arahkan saja dulu bola itu ke arah gawang. Mungkin inilah yang harus dipahami oleh banyak pemain kita. Sepakan yang terarah lebih berbahaya daripada tendangan kencang tanpa kendali. Sudah terlalu sering kita melihat tembakan-tembakan yang melayang entah kemana, melebar atau bahkan terbang ke atas langit. Seusai pertandingan, ada momen yang membuktikan jika Ole ini bukan tipikal pemain yang ingin menang sendiri. Ole mendekati Eliano, yang mana Eliano sebelumnya gagal memanfaatkan 2 peluang emas. Ia tidak menghakimi, tidak juga memarahi. Ia mengajari dengan simpel bagaimana cara mengeksekusi bola seperti itu. Hal semacam ini sungguh krusial. Jika Eliano lebih tenang, setidaknya 1 gol bisa lahir dari kakinya. Sebelum Ole bergabung dengan timnas, kita sudah begitu bangga memiliki pemain-pemain dengan kecepatan luar biasa dan pressing agresif, seperti Ragnar ataupun Strike. Mereka seperti dinding pertahanan pertama, para pejuang yang tak kenal lelah di lini depan. Namun hari ini kita memiliki sesuatu yang lebih. Striker baru ini bukan hanya cepat, ia bukan hanya agresif dalam menekan lawan. Ole datang dengan sesuatu yang selama ini kita rindukan. Seorang penyerang yang tidak hanya menunggu bola, tetapi ikut membangun permainan. Ia tidak sekadar menunggu peluang di depan gawang. Ia turun ke lini tengah, menjemput bola, membuka ruang, memastikan serangan terus mengalir. Kita semua melihatnya. Momen-momen ketika ia mundur jauh, menghubungkan lini tengah dengan lini depan.
Ia bekerja keras, tak peduli walau saat itu wajahnya sudah memerah, saking panas dan sesaknya atmosfer di stadion. Tujuannya hanya satu, agar Indonesia bisa menciptakan peluang. Entah mengapa, setiap melihat Ole di lapangan, kita sangat berharap ada sebuah takdir yang sudah ditulis. Takdir seorang pemain yang suatu hari akan membuat timnas Belanda menyesali keputusan mereka. Mereka mengabaikannya. Mereka sama sekali tidak meliriknya. Dan Ole memilih jalan yang lebih besar itu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kita semua memiliki mimpi yang sama. Mimpi di mana timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Mimpi di mana Garuda bertemu Belanda di fase grup. Dan di momen itu, Ole berdiri di tengah lapangan, menatap lambang oranye dengan penuh keyakinan, seakan ingin berkata, "Kalian telah salah. Kalian telah melewatkan sesuatu yang besar." Setelah sekian lama sejak era Eloko Gonzalez, kita seperti kehilangan sosok predator di kotak penalti. Seorang penyerang yang mampu mencium bau gol, yang hidupnya hanya seperti untuk mencetak angka, yang membuat lawan gemetar hanya dengan keberadaannya. Namun hari ini, harapan itu kembali menyala. Ole membawa pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya tentang pertahanan kokoh, bukan hanya tentang pemain-pemain yang berlari tanpa lelah, tapi juga tentang seorang striker yang mematikan, yang hanya butuh 2 pertandingan untuk mencetak 2 gol. Dan yang lebih gila lagi, Ole ini baru berusia 24 tahun. Kita sangat berharap pemain ini tetap konsisten, bahkan menjadi sosok pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Indonesia. Sama seperti Jai, Ole juga seperti anugerah bagi timnas Indonesia. Ia datang di saat yang paling genting, ketika Garuda benar-benar kehabisan mesin gol, ketika kita bertanya-tanya, siapa yang akan mencetak gol untuk Indonesia? Dan ia pun hadir. Ia menjawab keraguan dengan aksi, bukan dengan kata-kata. Setiap bola yang datang ke kakinya, setiap ruang yang ia ciptakan, setiap gol yang ia lesatkan, semuanya adalah jawaban atas dahaga panjang kita akan seorang striker sejati. Pemain ini memang gila. Body balance-nya kuat, dribblingnya licin, dan finishingnya mematikan. Tapi ada satu hal yang lebih menarik dari semua itu, yang mana Ole bermain dengan kecerdasan. Tak ada gocekan berlebihan, tak ada aksi pamer, tak ada egoisme. Jika ada ruang untuk mengoper, ia akan mengoper. Jika tidak, ia akan melewati lawan dan menuntaskan peluang. Sesederhana itu, namun sesadis itu. Pernah suatu hari ia berjanji jika ia akan membawa perubahan untuk timnas Indonesia. Dan inilah tipikal pemain yang bisa dipegang omongan dan janjinya. Saat ia bergabung bersama timnas, dia benar-benar membuat perubahan besar di lini depan timnas Indonesia. Makanya kemarin setelah pertandingan, saya tanyakan lagi. Kita kalah loh 4-0. Yakin? Yakin. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Ini tak hanya menjadi janji. Ini seperti sumpah dari seorang pemuda untuk bangsanya. Indonesia kini bukan hanya menjadi tempat singgah. Indonesia sudah menjadi seperti rumah. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, mungkin bibirnya belum fasih mengucapkan setiap katanya. Tapi sorot matanya berbicara lebih lantang. Ia bukan hanya menyanyikan lagu kebangsaan, tapi ia merasakannya. Saat lagu Tanah Airku menggema, wajahnya terlihat haru. Ia mungkin berbeda, rambutnya bukan hitam seperti para pemain yang lain. Wajahnya mencerminkan darah dari negeri yang sungguh jauh di sana. Namun hatinya adalah bagian dari Garuda. Sebelum ia resmi menjadi bagian dari timnas, ia sudah lebih dulu menjadi bagian dari rakyat bangsa ini. Ia bermain bola dengan anak-anak di jalanan Jakarta. Sama seperti kalian yang sedang menonton video ini. Karena di antara kita, pasti semuanya sering sekali bermain bola, tak peduli saat itu hujan ataupun tidak. Begitu juga dengan Ole. Tanpa peduli hujan mengguyur tubuhnya, ia tidak datang sebagai bintang. Ia datang sebagai saudara dan bagian dari bangsa ini. Dan para supporter memahami itu. Itulah sebabnya stadion tak berhenti bergemuruh. Dan saat pemain ini bergabung, sangat sering kita mendengarkan yel, "Ole, ole, ole." Sebuah dukungan besar dari supporter untuk striker baru timnas Indonesia yang satu ini. Sebagai penutup, kita ingin menunjukkan sebuah video yang mana Ole begitu ingin membuat neneknya bangga. So my mother, every goal I make is going to be for my grandmother because she's the reason I'm here. And I know she will be really proud if she could experience all these moments. But
Now I think this goes also for the whole country. It's like the win means so much if you see how the people are cheering, smiling, even crying. So no, it's for the whole country. Dan dapatkah seorang Ole Romeni membawa timnas Indonesia meraih mimpinya? Biarkan waktu yang menjawabnya.